Setelah melewati semua kisah one-shot komik tie-in Lazarus Planet, sekarang kita pun beralih ke cerita utamanya. Masih dengan komik one-shot, tapi kali ini Lazarus Planet Omega. Melanjutkan apa yang terjadi pada bagian terakhir cerita di planet Lazarus Alpha, dan cerita tambahan mengenai kisah King Firebull bersama Netza di masa lalu. Komik ini terbit pada tanggal 21 Februari tahun 2023, yang terdiri dari dua cerita yang disajikan, dan ceritanya akan kita ketahui pada video ini. Ya, inilah ulasan cerita video komik Lazarus Planet Omega. Semoga kalian masih mengikuti cerita yang keren ini. Yeah. Terima kasih nih bagi teman-teman yang masih setia mengikuti channel ini. Kepada teman-teman yang baru singgah ke channel kita yang tercinta ini, DC Indonesia, dan belum untuk menekan tombol subscribe, ayo dong bergabung bersama kami untuk menekan tombol subscribe-nya, agar DC Indonesia ini akan lebih sering seaktif mungkin upload video cerita komik DC setiap harinya. Dan jangan lupa ya, support kami melalui traktir dan follow beberapa media sosial lainnya. Oke, terima kasih. Dan tidak lupa juga nih aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe terlebih dahulu. Kalian sangat luar biasa. Cerita ini dibuka di Hall of Justice, di mana King Firebull, anak angkatnya The Devil Natsha, menyerang Black Alice, di mana sebenarnya dia ingin menyerap semua sihir yang ada di dunia. Meskipun di sana ada Robin Damian Wayne dan Monkey Prince yang juga membantu Black Alice, tapi sepertinya mereka kewalahan untuk menghadapi ancaman yang sedikit lagi akan membahayakan nyawa Black Alice. Di mana juga Robin Damian Wayne berusaha untuk menghubungi rekannya yang ada di Tower of Fate agar dapat membantu kerusuhan yang terjadi di Hall of Justice di saat ini. Berpindah ke Tower of Fate, di mana di situ ada Zatanna, Mary Marvel, Cyborg, Blue Devil, dan beberapa pahlawan yang lainnya mencoba untuk berteleportasi ke Hall of Justice dikarenakan ada ancaman yang membahayakan bagi nyawa Black Alice yang diserang oleh King Firebull, meskipun ada Robin dan Monkey Prince di sana. Nah, dengan mantra Zatanna, dia berupaya keras untuk membawa Black Alice terhindar dari serangan King Firebull. Oleh karena tubuh Black Alice itu ditahan oleh King Firebull, tarik ulur ini tentu saja membuat Black Alice menjadi menderita. Si Robin pun memberitahu Zatanna agar segera melepaskannya saja, sedangkan Monkey Prince mengambil pilihan lain, di mana dia menyerang King Firebull dan dapat melepaskan Black Alice. Sedangkan King Firebull yang kebingungan siapa yang menyerangnya barusan ini, langsung ditanggapi oleh beberapa pahlawan Justice League yang ternyata datang ke Hall of Justice. Meskipun telat, akhirnya mereka pun datang juga dan langsung menyerang King Firebull. Terlihat ada Superman yang langsung menghajar King Firebull, disusul lagi dengan pahlawan yang lainnya, Martian Manhunter dan Wonder Woman Yara Flor. Namun sayang sekali nih, serangan para pahlawan membuat King Firebull menjadi bersemangat untuk membalas para pahlawan. Dia mengeluarkan cahaya berwarna hijau dan langsung melepaskannya ke arah semua pahlawan. Semua pahlawan pun menjadi terbanting berserakan. Ternyata King Firebull telah memanipulasi badai Lazarus dan mencampur adukkan semua kekuatan para pahlawan, di mana efeknya Robin mendapatkan penglihatan panas heat visionnya mirip si Superman. Sementara itu di sudut lain, Alice dan Monkey Prince bingung harus bagaimana menyikapi keadaan ini, yang kemudian Black Alice pun membuat dirinya untuk berkomunikasi dengan Zatanna dan yang lainnya yang masih berada di Tower of Fate, menyampaikan kepada mereka bahwasanya King Firebull sekarang sedang bertempur dengan pahlawan Justice League. Dia meminta mereka semua untuk dapat menghentikan King Firebull, di mana juga dia meminta The Spectre Jim Corrigan untuk lebih dulu yang membantunya. Sedangkan di Hall of Justice, Robin Damian Wayne mengatakan kepada Monkey Prince kenapa membiarkan Black Alice
Alice melakukan hal yang seperti itu. Namun tiba-tiba Damian mengeluarkan sinar heat visionnya. Semburan laser matanya itu hampir membuat Monkey Prince terluka. Superman dan John Kent entah kenapa bisa menderita, dan ini dijelaskan oleh Superman. Ada yang memanipulasi kekuatan sihir sehingga mereka seperti itu. Namun Flash Wally West yang tidak ambil diam langsung menghajar King Fireball, disusul kemudian dengan laser heat visionnya Robin Damian Wayne. Di Tower of Fate, Shifu Figzi datang menghampiri Zatanna dan memberitahukannya bahwa tindakan yang dilakukan Zatanna sangat membahayakan Black Alice. Black Alice yang berhasil berteleportasi dan mulai memulihkan semua kekuatan para pengguna sihir yang ada di sana, dan itu dimulai dengan The Spectre. Meskipun Zatanna mencoba membuatnya melambat, Alice mengambil tindakan sendiri dan bersedia melakukan pengorbanan terakhir untuk menghentikan King Fireball. Singkat cerita, tindakan tersebut diselingi dengan kilas balik pada percakapan Black Alice dengan Monkey Prince pada edisi yang sebelumnya, di mana tentang rencana untuk melakukan semua ini sangat menyenangkan ketika kita melihat Black Alice akhirnya mengendalikan takdirnya dan dalam dorongan terakhirnya dia menghilang di kawah yang berasap. Sementara itu, Batman yang dirasuki oleh jiwa Devil Nacha menyerang Supergirl. Oleh karena pelepasan energi yang sangat besar tersebut menarik perhatian iblis Nacha yang saat ini telah menghuni tubuh Batman. Pada saat itu juga kita dapat melihat nih bagaimana Batman Nacha telah mengalahkan Supergirl, Poison Ivy, Swamp Thing dan yang lainnya. Terlihat mereka terkapar pada pertempuran tersebut. Devil Nacha yang bersemayam di tubuhnya Batman merasakan keadaan telah berubah dan ada struktur kekuasaan yang baru. Dia memanipulasi Lazarus Storm untuk mengangkut semua pengguna sihir bumi ke Hall of Justice untuk melakukan pertempuran dengan King Fireball. King Fireball bukanlah tandingan kekuatan gabungan dari pengguna sihir, baik teman ataupun musuh, villain ataupun pahlawan super, mereka bergabung semua dan sepakat dalam satu tujuan mereka terakhir, yaitu untuk mengalahkan King Fireball. Akhirnya Spectre pun dapat berhasil membungkus si King Fireball dalam sebuah bola seukuran bola salju dan dia tidak lagi menjadi ancaman. Nah, sekarang situasi dan kondisi sudah selesai. Meskipun keadaan sudah mulai membaik, di sini kita dapat melihat Dreamer menemukan helm of Fate. Nah, entah apa nih yang akan dia lakukan dengan helm itu berikutnya. Sementara Black Alice pergi entah kemana, yang penting dia masih hidup. Robin Damian Wayne pun bertanya kepada Zatanna mengenai Black Alice. Si Zatanna pun hanya bisa menjawab bahwasanya wanita itu sudah pergi menghilang. Setidaknya kan masih ada harapan suatu saat nanti Black Alice akan kembali. Di akhir cerita ini kita dapat melihat si Batman menghampiri putranya, namun tanpa disadari oleh si Damian Wayne sendiri, itu si Devil Nacha masih bersemayam di tubuhnya Batman. Setidaknya akhir cerita ini akan dilanjutkan di serial Batman vs Robin di edisi yang kelima, dan cerita ini pun berakhir sampai di sini. Oke, selanjutnya cerita mengenai sejarah yang terjadi mengenai Nacha dan King Fireball. Di mana saat itu Shifu Figzi bersama Markusan alias Monkey Prince sedang bercerita di atas gedung yang tinggi atas insiden yang terjadi pada ibunya pada serial Monkey Prince di edisi yang ke-9. Monkey Prince bertanya kepada Figzi kenapa dia harus ikut-ikutan membantai King Fireball yang terang-terangan telah membuat ibunya terbunuh. Shifu Figzi pun kemudian memberitahukan muridnya bahwa sebenarnya ada kisah yang harus dipahami Monkey Prince mengenai King Fireball bersama Nacha. Pada saat kematian orang tuanya, King Fireball ini dulunya bernama Red Boy, dan dengan kesedihan yang dideritanya atas invasi Darkseid seperti yang diceritakan pada komiknya Monkey Prince edisi 0, Nacha bertemu dengan Red Boy dan mengangkatnya sebagai
putranya. Dia juga melatih Red Boy bertempur, bermeditasi, dan belajar buku-buku pelajaran yang penting. Nah, di suatu saat ketika dia berada di perpustakaan, si Red Boy ini menemukan sebuah kotak yang membuatnya menjadi penasaran. Dia pun tidak sengaja nih mengaktifkan kotak itu yang ternyata adalah sebuah portal yang mengantarkannya ke planet Apokolips. Di sana dia pun bertemu dengan Kalibak setelah menghadapi serangan monster Parademons. Kalibak yang kewalahan menyerang si Red Boy ini kemudian memberitahukan kepada ayahnya Darkseid. Si Red Boy tentu saja bersemangat membantai si Darkseid karena dia menyadari yang membunuh kedua orang tuanya, Putri Kipas dan Raja Kerbau, adalah si Darkseid. Darkseid pun menyambutnya dengan gembira. Namun sebelum menghajar Darkseid, ternyata Nightsa datang ke tempat itu dan memberitahu Red Boy untuk tidak menyerang Darkseid karena yang ditekankan si Nightsa di saat ini adalah sikap dan disiplin untuk tidak terburu-buru menghadapi musuh. Namun atas ajakan dan dendam yang membara si Red Boy ini tetap mengajak si Nightsa untuk membantunya membantai Darkseid. Hanya saja dalam pertempuran tersebut Darkseid yang paling pintar menghipnotis Red Boy, seakan-akan peristiwa kematian kedua orang tua Red Boy tersebut disebabkan oleh Natasha sendiri. Hal ini kemudian tentu saja membuat Red Boy pun menjadi marah dan akhirnya terjadilah pertempuran yang mematikan. Di saat tombak Red Boy menusuk dadanya si Nightsa, Nightsa pun berubah menjadi sosok yang mengerikan. Nah, itulah yang kita kenal sebagai The Devil Natasha. Pertempuran itu pun akhirnya membuat Red Boy menjadi kalah dan pingsan di ruangan tahtanya si Darkseid. Sedangkan si Devil Natasha pergi meninggalkan planet Apokolips. Kalibak pun diminta si Darkseid untuk membuang tubuhnya si Red Boy. Di tempat lain, tubuh Red Boy pun masih hidup dan di saat itulah dia berjanji dengan menggantikan identitasnya sebagai King Fireball dan berniat untuk membunuh The Devil Natasha setelah dia menyerap kekuatan kedua orang tuanya di kuburan. Ya, begitulah cerita yang disampaikan si Wu Fiksi kepada muridnya Monkey Prince. Sebagai hikmah dari cerita tersebut, Fiksi kemudian memberitahu Monkey Prince untuk selalu disiplin dan tidak gegabah karena dengan melakukan hal yang begitu tentu saja akan membuat dorongan iblis menjadi gampang mempengaruhi jiwa seseorang, termasuk si Monkey Prince sendiri. Setelah menceritakan kisah tersebut, ya si Wu Fiksi pun kemudian pergi meninggalkan Monkey Prince. Namun setelah kepergiannya, si Monkey Prince ini pun mencabuti sehelai bulunya dan membuat kloningan dirinya sendiri dan memintanya untuk mencari King Fireball untuk mereka bantai. Dan cerita ini pun dilanjutkan kembali ke serial Monkey Prince edisi yang ke-12. Oke, selanjutnya cerita Lazarus Planet ini akan disampaikan pada serial Batman vs Robin edisi yang kelima. Bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini di saat Batman masih dirasuki oleh The Devil Natasha. Langsung saja lah ya kan kalian beralih ke video ceritanya. Linknya itu ada di dalam deskripsi video. Cek aja. Oke. Jadi bagaimana nih menurut kalian dengan cerita komik ini? Tulis komentar teman-teman mengenai video cerita komik yang aku ceritakan ini. Share jika berkenan. Sekali lagi bagi yang belum subscribe ya disilahkanlah untuk menekan tombol subscribe agar aku semakin bersemangat untuk membuat video cerita komik yang seperti ini. Kenalkan ya, nama aku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin yang sampai saat ini masih membahas cerita komik DC. Jaga kesehatan teman-teman semua. Semoga kita tetap sehat selalu, tetaplah berpikiran positif. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam DC Indonesia karena kita pecinta DC dari Indonesia. See you next time and bye.